Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yajzi kulla mri'in bima amal. Faman amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa man amila sayyi'an falahu su'ul uqba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim Al-Iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, sehat? Alhamdulillah. Modal utama Bu ya, bisa ke taklim karena sehat, bisa melayani suami karena sehat, bisa ngurus anak karena sehat. Makanya syukur alhamdulillah kalau masih diberikan kesempatan untuk sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang sakit jangan kecil hati. Kenapa? Karena setiap sakit Allah angkat, Allah rontokkan dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini bulan apa sih Bu? Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasilma qasidana. Dari atas saya tadi, wis Ibu
puji-pujian bulan Rajab. Lah sudah, saya juga ngajinya bulan Rajab saja. Apa-apa ya? Apa-apa. Kalau nggak apa-apa dilanjut, kalau apa-apa ya udah pulang saja. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa barangkali sore ini, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, tepatnya tanggal 5. Alhamdulillah masih ingat. Ya, karena biasanya yang kita ingat tuh tanggal Masehi, kita bulan Rajab tahun Hijriah, kadang-kadang nggak terima gaji. Jadi nggak inget-inget, tapi di sini mah alhamdulillah memang al-iman mah ibu-ibunya solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi yang namanya solehah mah. Anda ibu solehah? Ada, alhamdulillah. Ada, masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal yang kelima di bulan Rajab. Berbicara tentang Rajab, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan yang namanya Rajab akar katanya adalah dari kata at-tarjib. Halo? Yang namanya Rajab akar katanya dari at-tarjib. Mahwa tarjib, apa sih Ustaz tarjib itu artinya? Arti dari tarjib adalah penghormatan, atau arti lainnya adalah memuliakan. Itu dari katanya saja Rajab itu bermakna penghormatan dan pemuliaan. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustaz, kenapa bulan Rajab harus kita hormati? Kenapa bulan Rajab harus kita muliakan? Ini persoalannya. Kadang-kadang kan ada yang sahur, insya Allah ada lagi yang godek, ada lagi yang ya itulah, ya tidak apa-apa, nanti kita bahas. Ya. Kenapa bulan Rajab harus dimuliakan? Ini setidaknya kenapa Rajab itu harus dimuliakan dan kita hormati kedatangannya? Karena bulan Rajab memiliki berbagai macam fadilah, memiliki berbagai macam keutamaan dibanding bulan-bulan yang lain, terutama dengan bulan Masehi lain. Ya, ini bulan Rajab karena memiliki berbagai macam keutamaan. Keutamaan bulan Rajab yang pertama termuat di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kalau ada yang tanya, kenapa Rajab itu bulan Rajab, bulan Rajab harus kita hormati, harus kita muliakan? Karena bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bagaimana Ustaz? Dimuliakan bermakna bahwa amal soleh pada bulan Rajab itu pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah, dan begitupun amal maksiat dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dari mana itu sumbernya? Yuk kita buka Quran surat At-Taubah atau Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. Di mana di situ Allah katakan, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim
fala tadlimu fihi na'afusakum ila akhir ayat. Dalam Quran surat At-Taubah tersebut dijelaskan, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatas syuhur indallah, di sisi Allah, isna asyara syahra, yakni ada 12 bulan. Yang mana Ustaz 12 bulannya? Awas salah, bukan Januari, Februari, Maret, April. Kalau itu mah hitungan Masehi. Yang dimaksud dalam Quran surat At-Taubah ini adalah tahun Hijriyah, yang berdasarkan perhitungannya berdasarkan tahun Qamariyah. Oh, lanjut. Serius ya? Serius? Ngantuk? Lewatan loh ya segini ngantuk. Sampai mana tadi itu? Inna iddatas syuhur indallahi isna'asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Yang mana? Yang mulai dari Muharram sampai bulan, kalau bulan 1 tahun Hijriyah apa? Tahun Hijriyah. Ini mah ingat di Januari Februari baik. Muharram. Kalau bulan 12-nya? Ayo sira. Zulhijjah, Muharram, Syafar, Mulud, Jumadi awal, Jumadi akhir, Akhir, Rajab, Rawah. Bahasa mana itu? Iya. Kadang-kadang masih melibet ya. Iya, kadang-kadang nggak pernah diingat-ingat sih. Ya, Muharram, Syafar, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Apa bari pengajian dari Al-Iman ngapalin tahun Hijriah doang. Dapat kenapa-napa ya, masa sekarang sama anak TK muda yakin yang punya anak-anak kecil coba dong ayo, kan biasanya saya kelas ini mau membacakan tahun-tahun Hijriah, Muharram, Safar, ibu-ibunya kalem ji, anak kita pinteran ya kadang-kadang. Nah, keutamaan, salah satu keutamaan kenapa bulan Rajab itu dihormati, karena bulan Rajab termasuk pada kategori salah satu bulan dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram bermakna hurumnya dimuliakan, dilarang untuk maksiat, amal soleh harus lebih ditingkatkan. Allah katakan, minha, dari 12 bulan tadi kata Allah, arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan haram. Ya, Pak Ustaz, itu di Qur'annya dikatakan cuma arba'atun hurum doang, 4 bulan saja tuh yang diharamkan. Mana yang 4 bulan itu Ustaz? Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan itu isna asyara syahran, ada 14 bulan. Arba'atul hurum, 4 diantaranya bulan haram. Yang mana? Kata Rasulullah, salatun mutawalliyatun, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Apa yang berturut-turut ya Rasulullah? Kata para sahabat, Rasulullah katakan yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kan berturut-turut itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya saya katakan tadi, kalau bulan 12 bulan apa? Zulhijjah. Bulan satunya bulan apa? Muharram. Zulqa'dah bulan 11-nya. Ya, jadi 11, 12 ke 1 itu berturut-turut. Wahia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan
Lalu yang satu lagi mana? Ar-Rajabu Mudhar, yakni Rajab Mudhar, wa hiya bainal Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi yakni bulan Rajab, itu Rajab Mudhar menurut sejarahnya itu dilakukan oleh suku Mudhar. Itu diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu suku yang ada di Jazirah Arab. Dipakai bulan Rajab sebagai bulan mulia karena bagi masing-masing punya bulan tersendiri. Maka kata Rasulullah, Ar-Rajabu Mudhar. Jadi sudah dikhususkan bulan Rajab ini. Ya, bainal Jumada, yang dihapit, yang dijepit oleh 2 Jumat, yakni Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, Wasya'ban dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka kenapa bulan Rajab itu dimuliakan? Faktor pertama, bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Masya Allah, saya bengong, ibunya juga ikutan bengong. Aisyah, Ustaz itu kenapa? Masya Allah. Apunten ke Bu Arum, mungkin 2 minggu yang lalu ya saya itu diundang juga ke sini itu. Katanya, Ustaz, saya nelpon Ustaz dari siang nggak ngangkat, nggak taunya HP-nya lagi trouble. Barang di WA, keterimanya malam-malam. Sayanya sudah janji sama Bu Haji Abad di Masjid Agung. Jadi kadang kalau minggu keempat tuh bentrok Bu Arum gitu. Nah kebetulan kalau minggu keempat di Masjid Agung di Nurul Ikhlas. Jadi ampuan Bu Arum ya. Insya Allah diampuni. Mudah-mudahan terus kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi pertanyaan bagi kita. Ustaz, kita sudah tahu nih bulan Rajab itu dimuliakan, pahala dilipat gandakan oleh Allah, amal soleh dilipat gandakan oleh Allah, maksiat dilipat gandakan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Maka kelanjutan kalimat dari ayat Quran surah At-Taubah 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Al-Quran tadi, yang harus kita lakukan di bulan Rajab khusus, bimakna di bulan haram. Pertama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dolim terhadap diri kamu, terutama di bulan-bulan haram, khususnya yang sedang kita jalani sekarang, yakni bulan Rajab. Fala tadlimu, kamu jangan berbuat dolim. Kalau yang namanya dolim itu apa sih Ibu? Menyakiti orang lain. Itu menyakiti orang lain. Makanya menurut para ulama, dolim itu ada bagiannya. Pertama, dolim terhadap diri sendiri. Yang kedua, dolim terhadap yang lain. Yang ketiga, dolim kepada Allah. Maka ketika di bulan Rajab, kita upayakan lebih ikhtiar, lebih hati-hati kita, jangan sampai berbuat dolim di bulan Rajab. Alhamdulillah, semangat sih. Ya. Dari mana itu Ustaz? Rasulullah katakan dalam hadisnya ini, ittaqul zulma, janganlah kamu berbuat dolim. Dolim di mana apa Ustaz? Dolim terhadap orang lain tadi, ya, atau dolim kepada Allah, atau dolim terhadap diri sendiri. Ittaqul zulma, kata Rasulullah. Kamu berhati-hati, jangan sampai kamu berbuat dolim. Bimana fa inna zulma, karena sesungguhnya kedoliman yang kamu berbuat,
Dzulmatun akan mendatangkan kegelapan bagi diri kamu yaumal kiamati di hari kiamat kelak. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Dalam Al-Qur'an sudah banyak dijelaskan itu. Bagaimana umat-umat terdahulu karena berbuat dolim, baik dolim kepada orang lain, terutama dolim kepada Allah dan dolim terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan hidup, tidak akan mendapatkan keberkahan hidup, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan dia di dunia, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah secara kekal. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min. Bagaimana Qarun, karena dia zalim terhadap dirinya, hakikatnya kepada Allah, Allah pendam di dalam perut bumi. Bagaimana Fir'aun, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab, Allah laknat. Bahkan orang yang zalim terhadap dirinya, apalagi zalim terhadap Allah, maka Allah akan laknat orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Ya, Ustaz, apa sih yang namanya zalim itu? Menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya kita berbuat dolim, baik dolim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain ataupun terhadap Allah, yang pertama dinamakan berbuat dolim kalau kita tidak menempatkan suatu persoalan pada tempatnya. Itu adalah dolim. Menempatkan satu persoalan pada tempatnya. Contohnya, ibu beli sepatu yang high, apa sih yang haknya tinggi itu namanya apa? Is hebat ibu-ibu di sini mah gaul, tahu ya. Yang high heel, tinggi itunya kan, belakangnya itu sampai kayak sepatunya Syahrini. Ya, siapa Syahrini? Iya, sekarang mah istrinya Reno Barak sekarang. Ustadz mah tahu, udah gaul harus ngelihat. Iya, kita harus dilihat aku dah. Masya Allah, memang Allah akan mendatangkan jodoh manusia itu yang baik dengan yang baik. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu mah nggak usah dibicarakan. Kita mau bicarakannya high heel, pakai sepatu bagus, harganya misalkan sampai harga 5 juta sepatu tuh, ya kan? Karena saking mahalnya. Apa kalau ibu mau jalan, sayang amat ini sepatu kan mahal, wislah orang usah dienggoning sikil, jangan dipakai di kaki lah, mau ditaruh di kepala saja, belum di pasar. Betul tidak itu? Salah. Makanya yang namanya dolim itu adalah perilaku kita tidak menempatkan suatu persoalan pada tempat yang semestinya. Itu adalah dolim. Sok muhasabah kita dalam kehidupan. Ini mah jangan mentang-mentang mahal harganya sepatu ditaruhnya di pundak sama di kepala, tetap saja ini kurang soon kayak gini wong. Paling-paling kan begitu. Tetapi walaupun murah, ini saya beli peci di belakang Masjid Agung, harganya 15.000. Iya 15.000. Dan karena dia peci, maka diletakkannya pun di kepala. Itu kita berbuat adil, tidak zalim. Apa artinya? Bahwa kalau kita ingin mengisi bulan Rajab yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tasyarufkan apa yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan haram ini, sesuai dengan tempatnya. Apa tempatnya? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna
Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tempatkan kenikmatan itu sesuai dengan tempatnya. Apa tempat Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, agar kita tidak zalim terhadap diri kita, maka tasarrufkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustaz? Punya kaki, jalan ke majlis lebih ditingkatkan. Di mana? Di bulan Haram. Misalkan kalau bulan-bulan sebelumnya kita dalam satu bulan cuma 30 kali ke majlis tahlil. Ada satu bulan sampai 30 kali? Ada? Enggak ada. Itu mah harus keliling Banten kayaknya itu. Iya. Kalau bulan sebelumnya kita cuma 4 kali, tingkatkan di bulan Haram sampai dengan misalkan terisi minimal 1 minggu 3 kali. Itu namanya kita mentasarrufkan apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menghindarkan kedoliman terhadap diri kita. Lanjut. Jam 16.49. Masih lama Ustaz, insya Allah, dan materi ini juga masih lama. Masya Allah. Kita itu ya punya mata, tasarrufkan oleh kita. Kenapa? Untuk mengisi di bulan Haram, karena perbuatan di bulan ini Allah senantiasa lipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah katakan oleh Rasulnya dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 pokok persoalan ketika kita hidup di dunia. Ma huwa an jismihi bima ablah. Dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Makanya di awal saya tanya, Bu, ada yang shaim enggak? Ada yang saum enggak? Alhamdulillah. Dalam rangka apa itu kita? Dalam rangka menghormati bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa persen ini yang puasa? Semua. Ada yang belum pernah ngisi pisan nandain bulan Rajab ini. Ustaz, ada yang tanya ke saya, emang ada dasarnya gitu puasa di bulan Rajab? Ada nggak dasarnya? Ada nggak? Dari mana? Ayo, ibu ada yang puasa di sini? Ada kan? Kok ibu mau puasa di bulan ini? Dari mana itu sumbernya? Padahal mah kalau orang beramal tidak tahu alam ujurnya, bagaikan kita berjalan di lorong ruang yang gelap. Bagaikan kita mau masukin benang ke dalam jarum di tengah malam yang gelap bulat gelita. Tapi syukur alhamdulillah, walaupun kita tidak tahu dasarnya, kalau kita melaksanakan, Allah tidak akan salah menilai. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali lipatan. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, emang boleh gitu bulan puasa di bulan Rajab, dan nyari-nyari sumbernya juga susah. Di bulan Sya'ban ada, di bulan Muharram ada hadisnya. Kok di bulan Rajab tidak ada? Dia lupa bahwa Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Ahmad, yang insya Allah ini hadis sahih. Ini dikatakan dalam hadis tersebut, Ibu, kalau ada yang tanya dari mana sumbernya puasa bulan Rajab,
Ini dikatakan dalam sebuah hadis, sum kata Rasulullah, syahri sabri, puasalah kamu di bulan Sobar. Bulan Sobar itu yang mana Ustaz? Yakni bulan Ramadan. Ya, bulan Sobar itu adalah bulan Ramadan. Wa thalathata ayyamin, dan 3 hari setelah bulan Ramadan. Artinya minimal 3 hari, kalau kita kan 6 hari. Ini hadisnya. Pertama, puasalah kamu di bulan Sobar. Bulan Sobar itu adalah bulan Ramadan. Lalu ikuti 3 hari setelahnya, berarti setelah hari Idul Fitri puasa lagi. Lanjutnya kalimat hadis tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasum ashhural hurum, dan puasalah kamu di bulan haram. Jadi yang mengatakan puasa di bulan Rajab secara khusus tidak ada. Tetapi kita harus ambil bahwa salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab. Yani yang tadi itu Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan Syahrul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan. Rasul katakan salah satu bulan yang dimuliakan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Dalam hadis Rasulullah katakan puasalah kamu di bulan Sobar, yakni bulan Ramadan, kemudian 3 hari setelahnya wasum fi syahril hurum, dan puasalah kamu di bulan haram. Berarti salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Maka di sini ulama yang mengatakan sumbernya kenapa puasa di bulan Rajab dikatakan sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dari keterangan ini. Paham bu? Paham bu? Insya Allah. Apalagi as-saumu li, kata Rasulullah, kata Allah, wa anna azibihi, dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa itu. Maka kembali kita, bagaimana kita menghormati bulan Rajab, umumnya bulan haram yang 4 tadi, tingkatkan amaliyah amal soleh kita. Salah satunya adalah kita melaksanakan puasa Rajab. Jadi jangan ragu kalau yang mau puasa, lanjutkan. Ustaz, kapan waktunya? Terserah, mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir, silahkan. Insya Allah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak yang bisa kita lakukan di bulan haram ini. Fi syahril hurum ini banyak. Ya. Yang kedua, kita tingkatkan amaliyah ibadah sunnah-sunnah kita. Apalagi Ustaz, misalkan kalau di bulan yang biasa-biasa, bukan di syahril hurum, sholat tahajud jarang, sholat taubat nggak pernah dikerjakan, apalagi sholat tasbih. Ada yang suka sholat tasbih? Pernah ibu? Pernah ya? Masya Allah ibu, saya ini mau ngangkat hadis ini ibu. Dikatakan dalam hadisnya, apalagi ini di bulan Rajab, apalagi ini bulan haram, kita harus memperbanyak amaliyah sunnah yang itu pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kebingungan Ustaz, saya mah amaliyah sunnahnya sudah saya kerjakan semuanya. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu yang bisa kita kerjakan pada bulan haram atau bulan Rajab adalah kita mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih ibu kalau dilakukan oleh orang yang beriman, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya itu Allah akan hapuskan dosa orang yang melaksanakan sholat tasbih dari dosa yang dia kerjakan sebelumnya, setelahnya, yang sengaja, yang tersembunyi, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Si Pak Haji Ujang mah bisa anan, si Ustaz mah jangan-jangan. Kalau sholat tasbih gimana Bu caranya? Ada berapa rakaat? Ada berapa ruku? Ada berapa sujud?
Tergantung ya, tergantung mau mengerjakannya kali ya. Nah, di sini dikatakan Ibu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, ini kenapa saya sampaikan, yuk kita mari lebih meningkatkan amaliyah kita di bulan haram, di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hadis dikatakan an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ini dari Ikrimah bin Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbasin, kepada Ibnu Abbas. Artinya apa? Ibnu Abbas ini adalah pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dikatakan di sini dalam hadis tersebut, ya Abbas ya ammahu, wahai Ibnu Abbas, wahai pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asra bisalin. Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas, ya pamanku, saya sangat mencintai kamu, kata Rasulullah. Ibnu Abbas itu pamannya Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai pamanku Ibnu Abbas, saya sangat mencintai kamu, saya sangat menyayangi kamu. Ala a'taika, maka saya ingin memberikan satu perbuatan kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza anta, apabila engkau pamanku mengerjakan ini, dzalika, seperti yang aku sampaikan, ghafarallahu laka, maka Allah akan mengampuni engkau wahai pamanku, kata Rasulullah, dan baka, dari dosa-dosamu, awaluhu wa akhiruhu, dosa awal dan dosa akhir. Ibu, awaluhu wa akhiruhu, dosa awal dan dosa akhir, kata Rasulullah. Qadimahu wa hadisahu, dosa yang terdahulu atau dosa yang baru. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, khata'ahu wa amdahu, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Sogiruhu wa kabiruhu, dosa yang besar ataupun yang kecil, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Sirruhu wa alaniyahu, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Kadang kita kalau dosa yang terang-terangan mah iya, kalau yang dosa yang sembunyi-sembunyi, masya Allah, coba yuk kita muhasabah, ya Bu ya. Masya Allah, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Wa alaniyah asra hisalin, dari 14 hal, dari 10 hal, antusalliyah, yakni perbuatan yang akan menghapuskan pahala, yang akan mendapatkan pahala seperti itu, kata Rasulullah, arba'a raka'atin, yakni sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Masya Allah. Dikatakan di sini dalam hadis tersebut, Ibu. Makanya saya tanya, siapa yang seumur hidupnya belum pernah melaksanakan sholat tasbih? Alhamdulillah, berarti hari anak perawan dulu bang mau dinikahkan sama bapaknya, nongnya demen beneran, lamun diem tuh tandanya setuju. Ya Bu ya? Iya, itu mah tapi angkatan 40 ke sana. Hari angkatan sudah angkatan 90 ke sini mah malah njaluk bae ning bapaknya. Iya, makanya kalau saya tanya siapa di antara kita selama hidupnya yang belum pernah mengerjakan sholat tasbih, kalau diam berarti jawabannya sudah, insya Allah. Karena Rasulullah syariatkan, Ibu. Ya, di sini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taf'alu dzalika, sehendaknya kamu mengerjakan
dalam kehidupan kamu itu, ya, untuk mengerjakan sholat tasbih tersebut fi kulli yaumin. Kalau kamu mampu, kerjakan setiap hari. Allah karim. 4 rakaat dikerjakan tiap hari. Pahalanya dilepaskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya boten? Iman dulu. Ini hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu gampang Allah memberikan pintu pertaubatan kepada kita. Sholat tasbih kulla yaumin, kata Rasulullah, kalau kamu mampu, kerjakan oleh kamu setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari, digandeng dengan sholat wajib, sholat rawatib, langsung mengerjakan sholat tasbih. Insya kalau sudah tahu ilmunya, al ilmu bila amalin mal'unun, ilmu yang tidak diamalkan akan melaknat. Maka kalau sudah tahu tidak diamalkan, ilmunya akan melaknat. Naudzubillah. Tapi kalau diamalkan, insya Allah apa yang kita bicarakan saat ini akan menjadi sedekah jariyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, kulla yaumin marratan. Kalau kamu mampu mengerjakan tiap hari, kerjakan tiap hari 1 kali. Lalu dilanjutkan, fa illam taf'al. Kalau kamu tidak mampu setiap hari 1 kali, kata Rasulullah, papi kulli jum'atin marrotan, maka setiap 1 minggu 1 kali. Enteng kan? Kalau 1 hari 1 kali mah berat, Ustaz. Ini ada 1 minggu 1 kali. Tidak bisa juga kita melaksanakannya, kata Rasulullah SAW, fa illam taf'al. Kalau kamu tidak mampu 1 hari 1 kali, 1 minggu 1 kali, maka kata Rasulullah, papi kulli syahrin marrotan, minimal 1 bulan 1 kali. Begitu enteng, ya Allah karim, Muhammad Rasulullah. Betul tidak, Bu? Insya Allah. Yuk kita ajam dari sini nih, niat kita, etikot kita, ya Allah saya akan mengerjakan sholat tasbih. Insya cung yang enggak mau, Masya Allah, cung yang mau, jangan nantinya riya maksudnya. Insya sudah ajam ya, sudah ajam. Fi kulli syahrin marratan, 1 bulan 1 kali. Bahkan dilanjutkan kata Rasulullah, fa illam taf'al fa fi kulli sannatin marratan. Kalau kamu tidak mampu 1 bulan 1 kali, minimal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun 1 kali. Masih enggak mampu juga, kelewatan nih. Pengen memanjing surganya Allah sediakan, tidak mau. Berarti kita zalim terhadap diri kita. Allah sudah sediakan, tidak mau. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam taf'al. Kalau kamu tidak mampu juga 1 hari 1 kali tidak mampu, seminggu sekali tidak mampu, sebulan sekali tidak mampu, setahun sekali tidak mampu, apa jawab Rasulullah? Papi umrika marrotan, maka minimal seumur hidup sekali kita mengerjakan. Kelewatan. Iya, Masya Allah. Wis beatu Ustaz, saya mau mengambil yang seumur hidup sekali, ya pirang-pirang. Insya Allah. Ajab di dalam hati. Mau yang mana yang mau kita ambil? Sok ngomong, ayo. Setiap hari 1 kali, amin ya Allah ya Rabbal
Amin. Ya. Satu hari satu kali, catat loh. Malaikat nyatet di malaikat. Iya. Lalu Ustaz, bagaimana pelaksanaannya? Ini baru nih, kuat enggak kita mengerjakannya? Ayo. Sholat tasbih itu dilaksanakan dengan berapa kali rakaat? yakni 4 rakaat. Ustaz, berapa kali salam? Dikatakan menurut jumhur itu 4 rakaat 1 kali salam. Walaupun ada yang mengatakan 2 rakaat 1 salam. Tetapi jumhur mengatakan, kebanyakan ulama, 4 rakaat 1 kali salam. Bagaimana tata caranya? Ayo, bagaimana tata caranya? Kan tadi sudah berjanji sama kita semua di sini. Insya Allah 1 hari 1 kali. Ayo sih, harus dicatat ke malaikat. Waktunya kapan Ustaz pengerjaannya? Waktunya silahkan kapanpun bisa, selama waktu-waktu yang tidak diharamkan untuk mengerjakan sholat atau yang dimakruhkan mengerjakan sholat. Digandeng sama sholat duha, mangga. Digandeng sama tahajud, mangga. Digandeng sama sholat duhur, mangga. Yang penting jangan setelah sholat asar, jangan setelah sholat subuh, jangan ketika istiwa. Kapanpun silahkan. Yang penting pada saat-saat itu dilarang. Ya, kapan waktunya? Silahkan. Bagaimana Ustadz caranya? Pantas saja pahalanya begitu tinggi di hadapan Allah, karena memang ternyata rada abot pelaksanaannya. Bagaimana Ustadz caranya? Sholat tasbih dikatakan menurut hadis ini, yakni tata caranya dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali tasbih. Catat caranya, ya. Antusolliya arba'a raka'atin, yakni 4 rakaat. Fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat tadi 300 kali baca tasbih. Kalimat tasbih itu yang mana sih? Nah, itu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah kalimat tasbih. Nah, sholat tasbih itu dibaca sebanyak 300. Kapan Ustaz bacanya? Dilanjutkan dalam hadis ini, fi kulli raka'atin fatihatil kitab. Biasa tata caranya, setiap rakaat yang pertama usolli sunnatat tasbihi lillahi ta'ala. Boleh, silahkan. Saya berniat untuk sholat tasbih Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar, tidak apa-apa, silahkan. Niatnya ya, misalkan dilakukan rakaat pertama membaca Quran surat Al-Fatihah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila waladdallin. Beres. Lalu kemudian baca surat biasa, ya, baca surat biasa. Disunahkan membaca surahnya surah apa? Biasa. Itu disunahkannya itu membaca Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kita baca biasa. Udah beres misal, atau Ustaz saya mah rada melibet baca Quran Al-Kafirun tuh, saya mah udah mau surat Al-Baqarah saja. Ya misalkan, ya kan? Emang tidak sah itu kalau sholat baca Quran surat Al-Baqarah? Kan lebih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Makanya jangan suuton atau kalau dibacakan Al-Baqarah langsung katanya. Ya kalau Al-Baqarahnya cuma alif lam mim mah sebentar. Ya. Sudah beres baca Quran suratnya, lalu kemudian jangan ruku dulu.
Tapi kita membaca tasbih sebanyak berapa Ustaz? 15 kali tasbihnya di situ. Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum ruku baca tasbih sebanyak apa? 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 15. Sudah 15 Allahu akbar. Ruku kan? Ruku tuh. Setelah ruku biasa rukunya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Harusnya kan kita berdiri. Maka baca dulu lagi tasbih yang tadi lengkap. Itu juga subhana rabbiyal azim, itu adalah tasbih, sama. Ya, sama saja. Tetapi ibadah itu harus mengikuti manhaj Rasulullah. Dicontohkannya begini. Baca lagi tasbih sebanyak selagi ruku. Berapa? 10 tasbihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baru berdiri. Ya kan? Ketika berdiri berarti Allahu sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Atau kita lanjutkan Rabbana lakal hamdu mil'us wa mil min syai'in ba'du. Beres kan? Harusnya kita turun. Maka di situ jangan dulu turun. Baca lagi tasbih sebanyak 10. Oh, kan? Udah berapa tuh tadi? 15, 10, 25. Ya kan? Maka setelah tasbih lagi kita turunlah kita untuk sujud. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berarti kita sudah beres itu baca lagi tasbih sebanyak 10. Baru kita duduk di antara dua sujud. 10 lagi. Lalu kemudian kita sujud lagi. Di situ tambah lagi 10. Harusnya kan langsung bangun. Nah, sebelum bangun kita tumaninah dulu, baca dulu tasbih sebanyak 10 sebelum berdiri. Jadi jumlah 1 rakaat sebanyak 75 kali tasbih dikali 4 rakaat maka menjadi 300 kali tasbih. Kalau itu kita laksanakan, bubar dosa kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan sebetulnya nggak berat, ya Bu ya, nggak berat. Kalau paling-paling kita laksanakan dengan secara tartil, insya Allah setengah jam itu kita laksanakan tuntas. Tiap hari tuh, awas tadi yang sudah ajem, yang sudah janji. Insya ya ini sekarang marah lembut. Insya Allahnya sudah tidak lagi. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ustaz, saya doa mulai habis. Oh gitu, Insya Allah. Iya. Masih ada kan waktunya? Habis. Berapa menit lagi? 5 menit. Masya Allah. Iya. Nggak kerasa, ya. Kembali. Bulan Rajab itu dimuliakan, bulan Haram itu dimuliakan. Kenapa? Banyak fadilah di dalamnya. Allah lipat gandakan. Kita tidak untuk berbuat dolim terhadap diri kita. Dengan apa? Memperbanyak amalia amal soleh. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan melaksanakan perbanyak sholat sunnah, terutama sholat taubat. Lagi ditambah oleh kita dengan sholat tasbih. Insya Allah, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah tinggal 5 menit lagi, maka perangkonya perangko ekspres. Ya. Lalu yang berikutnya, tadi dikatakan bulan haram memiliki banyak keutamaan, termasuk bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab harus dihormati? Salah satunya bulan Rajab itu, yakni dia termasuk salah satu bulan haram. Yang kedua, ini nitip. Kenapa Allah mengingatkan? Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini, ya kan, dan bulan Sya'ban yang akan datang. Wa balighna ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maknanya apa? Sehingga bulan Rajab harus kita hormati, harus kita muliakan dengan cara apa? Muhasabah kita terhadap diri kita. Kenapa? Kalau sudah bulan Rajab, sebentar lagi akan masuk pada bulan yang sangat agung, yakni bulan Ramadan. Maksudnya apa Ustaz? Muhasabah kita. Apakah bulan Ramadan tahun lalu kita masih punya sangkut paut tidak dengan ibadah dan amaliyah kita bulan Ramadan? Enggak Ustaz, saya mah sudah beres. Mungkin kita mah tanya anak kita, tanya mantu kita, tanya saudara kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Puasa kita belum diberikan pahalanya oleh Allah kalau belum tuntas hutang perhutangannya. Sok muhasabah. Siapa tahu tahun lalu mah barangkali, iya kan, ibu-ibu senajan sudah pada tua juga, usianya sudah 40 tahun ke atas, maklum bulan Ramadan mah kan godaannya tinggi. Habis bedung subuh deh, di sana sudah masuk waktu imsak, malah nggak kerasa kita tiba-tiba sudah mabis bermain bola pingpong sama bapaknya. Misalkan, nah itu di bulan Ramadan padahal subuh-subuh kita, ya Allah keburu imsak kita, padahal kita masih berbuat seperti itu dengan suami kita. Itu kan harus dikifarati oleh kita. Belum dibayar. Berarti dosanya akan terus nanti ke bawah itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan harus diqadha dengan double. Walaupun jumhur mengatakan itu cukup dengan satu hitungan saja. Harus dikifarati itu ibu. Apa artinya? Kalau ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka dia harus kifarat dan harus qadha juga. Kalau kita belum bayar kifarat, mungkin sekarang mah iya daus tua. Coba kita muhasabah pengen waktu kita pengantin baru, waktu kita masih muda-muda. Ingat-ingat itu kita. Kifarati itu. Ustaz, kifaratnya bagaimana Ustaz? Kifaratnya pertama membebaskan hamba sahaya satu orang. Aduh Ustaz, di Cilegon mah sudah tidak ada, susah Ustaz. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu tidak dilaksanakan, dosa kita masih menggantung itu. Bukan, waktunya 20 menit, terus 3 menit mahal. Tuh, ngegantung itu ibu. Ingat-ingat oleh kita, jangan izin terhadap diri, jangan izin terhadap suami. Pak, iya kita tuh insya Allah kalau di sini mah enggak, insya Allah. Kalau ada, Pak, dulu waktu muda tuh begini. Jangan kita merasa malu, jangan merasa kita izin. Lebih baik kita katakan demi untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Bayar kifaratnya. Ustaz, kalau puasa 2 bulan tidak kuat, Ustaz harus bagaimana? Maka kifaratnya memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak berapa? 60 fakir miskin 1 hari. 60 fakir miskin 1 hari. Per fakir miskinnya 1 mud. Itu bahasa agamanya, bahasa kitabnya 1 mud. Berapa banyak 1 mud itu? 1 mud itu kalau hitungan kita sekarang kurang lebih 6 on, atau kalau lebih lagi 3/4 liter. Berarti kalau begitu 1 kali 1 hari kita melaksanakan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, kifaratnya adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin, masing-masing fakir miskinnya 3/4 liter. Kalau tidak dibayarkan itu, dosanya akan terus mengambang.
Yuk kita muhasabah kita sendiri, anak kita, mantu kita, saudara kita. Bayarkan itu. Kalau tidak dibayarkan, tidak ada dosa yang terhapus begitu saja kalau belum ditaubati oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bulan Rajab ini sebagai bulan muhasabah, karena sudah sebentar lagi bulan Ramadan. Ustaz, gimana caranya saya sekarang Ustaz, atau saya mau ngasih makanannya sajalah, sudah mateng. Misalkan ukurannya bagaimana Ibu? 1 piring. Misalkan syariatnya mensyariatkan harus dengan berasnya. Ya, atau diukur saja Ustaz, saya susah kalau berasnya pakai uangnya sajalah. Mungkin itu sama dengan zakat uang. Itu masih bisa dikiaskan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu kifarat bagi orang yang melakukan seperti itu. Jangan-jangan kita, ya, dalam kasus lain barangkali kita kemarin punya mertua atau punya orang tua meninggal pas saat hari-hari raya Idul Fitri, dia tidak puasa selama 1 bulan. Kalau kita sebagai ahli warisnya tidak menyelesaikan urusan itu, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah bagi si mayit dan juga bagi kita yang masih hidup. Lalu bagaimana yang harus kita laksanakan? Bayar fidyahnya, atau kalau tidak mau bayar fidyahnya, kita yang menjadi ahli warisnya bisa mengkodok puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi tidak ada alasan, Bu ya. Dan yang terakhir barangkali ini, khawatir kita punya mantu, khawatir kita punya anak perempuan, mantu perempuan yang tahun kemarin barangkali dia tidak puasa karena apa? Hamil Ustaz. Usia hamilnya pas bulan Ramadan 8-7 bulan, 7-8 bulan kan. Waduh, jangankan orang hamil 7-8 bulan. Saya juga yang sehat jag-jag waringkas, waras. Waringkas itu apa ya? Ayah-ayah wahai Ustaz pembahasannya katanya. Ya yang sehat juga kadang-kadang beratnya naudzubillah, apalagi orang yang sedang hamil. Boleh kan dia tidak berpuasa, yang penting fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari yang lain. Lalu dia orang yang hamil setelah melahirkan beres nifasnya, maka dia berkewajiban untuk bayar puasa yang ditinggalkannya. Orang yang hamil ada 2 persoalan. Ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada saja, ada yang wajib qada, wajib fidyah. Harus diperhitungkan. Kenapa nongnya waktu itu nggak puasa? Kan takut lagi hamil. Iya, takutnya takut kenapa? Takut janinnya kenapa-napa. Takut janinnya misalkan rusak, takut janinnya segala macam, maka harus dibayar dengan qada juga fidyah. Karena dia khawatir dengan janin. Lalu kalau kita tanya, nongnya kenapa nggak puasa pada bulan Ramadan? Karena hamil mama. Betul, hamilnya mah. Khawatirnya kenapa? Karena nong khawatir nongnya nggak kuat, takut kegeliong, takut kenapa-napa nongnya. Oh, kalau itu mah cuma wajib qada saja. Itu maknanya. Jadi yuk mari bulan Rajab, bulan haram ini isi dengan hal-hal yang positif, isi sebagai muhasabah, khawatir keburu masuk kepada bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, sehingga kalau sudah tuntas semua persoalan kita di bulan Ramadan yang lalu, kita akan menjadi berkah, kita akan mendapatkan maghfirah memasuki pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.